Perkenalkan, nama saya Paulus Sangkalojo. Di sini saya akan menjelaskan surveillance kesehatan masyarakat. Surveillance ini sebenarnya tidak sama atau berbeda dengan monitoring atau pemantauan biasa. Survei dilakukan secara terus-menerus, tidak terputus dengan mengamati secara terus-menerus dan sistematis perubahan-perubahan atau kecenderungan penyakit dan faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah investigasi dan pengendalian penyakit secara total. Berikut definisi surveillance kesehatan. Kegiatan sistematik, periodik, dan berkelanjutan untuk mengumpulkan data kesehatan masyarakat, serta diikuti dengan kegiatan analisis untuk mendapatkan dasar penyusunan kebijakan atau tindakan. Yang kedua, kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap berbagai faktor yang menentukan kejadian dan penyebaran penyakit atau gangguan kesehatan, yang meliputi pengumpulan, analisis, interpretasi, penyebarluasan data sebagai bahan untuk penanggulangan dan pencegahan. Kegiatan surveillance epidemiologi ini, yang pertama, dilakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data epidemiologi yang jelas dan tepat dan ada hubungan dengan penyakit yang bersangkutan. Yang kedua, pengolahan, analisis, interpretasi. Pengolahan data dimaksudkan untuk menyiapkan data agar mudah dalam analisa. Data ditujukan untuk melihat variabel-variabel yang menggambarkan suatu permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya, yang pertama, merekap jumlah penderita penyakit tertentu pada setiap minggu. Yang berikut, membuat gambaran distribusi penyakit pada setiap minggu dengan menggunakan histogram. Yang ketiga, membuat gambaran insiden penyakit berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia. Kemudian proses surveillance yang berikut adalah diseminasi atau pengumpulan informasi. Nah, agar data yang sudah terkumpul dapat memberikan informasi yang dapat dimengerti dan bisa digunakan dalam menentukan arah kebijakan, serta upaya pengendalian dan evaluasi yang baik. Yang keempat adalah feedback, dan yang tidak kalah penting ini adalah feedback dari data yang telah diinterpretasikan agar dapat mengetahui sejauh mana data yang sudah dimengerti atau yang belum dimengerti. Berikut skema pengumpulan data. Pada skema ini jelas suatu peristiwa penyakit atau masalah kesehatan pada populasi tertentu dan sekelompok masyarakat di wilayah tertentu. Data penyakit ini bisa diperoleh dari fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, rumah sakit, ataupun dari masyarakat. Lalu dilakukan upaya pelaporan kepada instansi yang terkait secara berjenjang dari level dinas kesehatan, kabupaten, kota, kemudian provinsi, kemudian dilanjutkan ke pusat. Dihasilkan sebuah data atau sekumpulan angka berkaitan dengan penyakit atau masalah kesehatan. Lalu data ini dilakukan analisis dan interpretasi sehingga muncul sebuah informasi yang dapat dipahami oleh khalayak. Melalui informasi ini dilakukan agar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menetapkan tindakan-tindakan pencegahan sehingga akan muncul perubahan-perubahan sesuai dengan yang diharapkan pada populasi atau masyarakat yang terkena masalah.
Ini adalah skema sistem surveillance, laporan pengumpulan informasi atau kumpulan data. Dilakukan pengolahan menghasilkan informasi-informasi menjadi keputusan untuk langkah-langkah penanggulangan penyakit atau masalah kesehatan. Dari penjelasan ini dapat dibuat kesimpulan bahwa beberapa prinsip penting dalam surveillance adalah surveillance ini menghasilkan informasi ini didapat dari hasil pengumpulan data, analisa, dan interpretasi, dan pada penyakit atau masalah kesehatan atau tentang kematian. Informasi tersebut diperlukan untuk menyusun rencana dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan dan pemberantasan penyakit serta informasi terkini tentang penyakit di masyarakat sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap program penanggulangan. Perkembangan suatu penyakit menjadi luar biasa atau kejadian luar biasa ataupun wabah dan yang lainnya, atau penyakit baru di masyarakat seperti COVID-19 sekarang ini, serta penanggulangannya. Lalu kondisi faktor yang bersumber dari binatang serta cara dan dinamika dari penularan penyakit. Prinsip yang lain dalam suatu tatanan prosedur kepemimpinan atau prinsip yang lain dalam kepemimpinan adalah suatu tatanan prosedur penyelenggaraan sumpah integrasi antara unit penyelenggara surveillance, data pusat penelitian, dan pusat kajian, dan penyelenggara program yang ditata hubungan epidemiologi antara wilayah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.